Assalamualaikum semuanya. Halo, apa kabar? Kenalin gue Aditya Bratakusuma. Gue yang akan mengantar kalian semua melewati cerita-cerita seram karena kalian ada di channel pengendara malam. Randy adalah seorang pemuda berusia 24 tahun yang gemar melakukan perjalanan jauh dengan motor. Suatu hari, ia mendapat undangan dari sahabatnya, Bima, untuk datang ke Bali dan menginap di rumahnya di Ubud. Tanpa ragu, Randy mempersiapkan perjalanannya. Ia memastikan motornya dalam kondisi prima, membawa jas hujan, senter, dan beberapa bekal makanan untuk perjalanan panjangnya. Pada malam hari pukul 22.00, Randy berangkat dari rumahnya di daerah Cihampelas, Bandung. Ia memilih perjalanan malam, agar jalanan lebih sepi. Setelah melewati daerah Lembang dan menuju Subang, ia merasakan hawa dingin yang semakin menusuk. Namun, bukan hanya itu yang membuatnya merinding, tapi perasaan seperti ada yang mengawasinya. Ketika sampai di kawasan hutan di sekitar Ciater, ia melihat bayangan putih melintas di pinggir jalan. Awalnya, ia mengira itu hanya kabut atau refleksi cahaya dari lampu motornya. Namun, saat menengok ke kaca spion, ia melihat sosok wanita berbaju putih berdiri di tengah jalan. Wajahnya buram dan matanya kosong. Jantungnya berdegup kencang, dan ia segera menambah kecepatan. Setelah melewati daerah Indramayu, ia berhenti di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar dan beristirahat sebentar. Petugas pom bensin yang sudah tua menatapnya dengan cemas dan berkata, "Mas, hati-hati kalau lewat alas Roban. Banyak kejadian aneh di sana, apalagi kalau malam." Randy hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih, meski dalam hatinya muncul rasa was-was. Sekitar pukul 3 pagi dini hari, Randy memasuki kawasan Alas Roban, sebuah hutan lebat di Jawa Tengah yang terkenal angker. Jalanan sepi, hanya ada beberapa truk besar yang melintas. Saat sedang fokus mengemudi, tiba-tiba motornya terasa berat, seperti ada yang menumpang di belakang. Ia melirik ke kaca spion dan melihat sesosok wanita pucat dengan rambut panjang terurai duduk di boncengan belakangnya. Randy berteriak panik, menutup mata sejenak, lalu segera membaca doa. Ketika ia membuka mata kembali, sosok itu sudah menghilang. Dengan napas tersengal, ia melanjutkan perjalanan dengan kecepatan lebih lambat. Di tengah perjalanan, ia tiba di sebuah warung kopi kecil yang masih buka. Warung itu tampak sepi. Hanya ada seorang bapak tua yang tengah duduk di bangku kayu. Randy memutuskan untuk singgah, memesan secangkir kopi, dan mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan perjalanan. Bapak tua itu menatap Randy dengan tajam dan bertanya, "Anak muda, kau dari mana dan mau kemana?" Randy menjelaskan perjalanannya. Bapak itu mengangguk, lalu berkata, "Hati-hati di jalan. Mereka yang sudah tiada kadang masih ingin menumpang, mencari teman." Setelah beberapa saat berbincang, Randy melanjutkan perjalanan. Setiap tikungan dan persimpangan yang ia lewati terasa semakin gelap dan mencekam. Sesekali, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya, padahal tidak ada siapa-siapa. Angin malam berhembus dingin, membawa aroma tanah basah yang aneh. Saat tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, ia merasa sedikit lega. Namun, ketika naik ke kapal feri yang menuju Gilimanuk, ia kembali merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Saat kapal mulai bergerak, ia melihat bayangan samar,
di geladak kapal, berdiri, dan menatap ke arahnya. Ia mencoba mengabaikannya, namun perasaan itu tetap mengganggunya sepanjang perjalanan. Di tengah perjalanan menyeberang, Randy bertemu seorang pria paruh baya yang duduk sendirian di sudut kapal. Pria itu tersenyum ramah dan bertanya, "Kau baru pertama kali ke Bali?" Randy mengangguk dan mereka mulai berbincang. Saat Randy menceritakan pengalamannya di perjalanan, pria itu terdiam sejenak dan berkata dengan suara pelan, "Jangan pernah menengok ke belakang kalau merasa ada yang memanggil namamu." Randy merasa merinding mendengar peringatan itu. Saat ia menoleh ke arah geladak, ia melihat sosok wanita berbaju putih berdiri di ujung kapal, menatapnya tanpa ekspresi. Ia menutup mata dan berdoa agar gangguan ini segera berakhir. Randy hanya bisa menelan ludah, bersyukur bahwa ia telah sampai dengan selamat. Namun, sebelum mereka sempat beristirahat, terdengar ketukan di pintu depan. Bima membuka pintu, tetapi tidak ada siapapun di sana. Di lantai, mereka menemukan jejak kaki basah yang mengarah ke dalam rumah. Mereka saling berpandangan dengan wajah pucat. Randy merasa ketakutan kembali menyergapnya. Mungkinkah sesuatu telah mengikutinya dari perjalanan panjang itu? Oke, itu dia ceritanya. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Dan buat kalian yang punya cerita horor dan ingin dibacakan, silahkan kirim email yang ada di deskripsi. Baiklah, terima kasih buat kalian semua. Jangan lupa bantu isi bensin pengendara ini dengan like, share, dan subscribe agar kami cepat membuat kisah berikutnya.